Dalam beberapa bulan terakhir, pasokan BBM subsidi khususnya solar mengalami kelangkaan di sejumlah daerah. Di Manokwari, Papua Barat, antrean truk di SPBU yang ingin membeli mencapai 2 km. Palingnya antri itu paling tong taruh mobil jam-jam 7 pagi, nanti bukanya jam 7 malam, dan tutup jam 10 malam. Jadi cuma 3 jam aja dibuka. Ada yang dapat, ada yang tidak. Sementara di Melabuh, Aceh, ratusan nelayan tak melaut karena tak ada solar. Kita nggak tahu kapan pasokan selanjutnya. Sekarang aja nggak pada pulang semua, bahan bakarnya udah nggak cukup. Itu nunggu sudah seminggu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui kelangkaan terjadi akibat distribusi BBM subsidi terutama solar banyak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan di lapangan. Jadi memang sebetulnya kita tuh sudah memiliki satu perangkat pasal 55 ya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya ini saya sampaikan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai kelangkaan solar tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hal ini bisa berdampak pada kenaikan harga barang. Untuk itu perlu ada pembenahan pengelolaan pasokan. Kelangkaan itu menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pengelolaan pasokan. Dapat dipastikan bahwa kelangkaan solar disebabkan pengurangan pasokan di sejumlah SPBU. Hanya tidak mudah memang untuk mengusut siapa pelaku penyelewengan pasokan solar itu. Adanya disparitas harga yang cukup menganga mendorong moral hajat untuk menyelewengkan pasokan solar, baik untuk dijual kepada industri maupun diselundupkan. Realisasi produksi minyak Indonesia tahun lalu anjlok ke 660.000 barel per hari. Pencapaian ini di bawah target APBN yang sebesar 705.000 barel per hari. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, beban impor minyak semakin besar, sementara penyimpangan BBM subsidi semakin marak. Lalu siapa yang akan memikul beban ini? Selamat malam pemirsa, bicara tentang minyak, belakangan ini kalau kita diskusikan nggak ada habisnya. Setelah minyak goreng ini tampaknya BBM, khususnya BBM subsidi, minyak solar tadi yang baru saja Anda saksikan, ini sepertinya masih saja terjadi kelangkaan di beberapa wilayah. Nah tentu ini menjadi permasalahan yang semestinya bisa kita tuntaskan mengingat harga minyak dunia akibat dari krisis Rusia-Ukraina ini semakin tinggi. Dan tentunya apabila itu semakin tinggi beban APBN pun juga semakin berat karena kita pengimpor migas khususnya minyak. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai subsidi membengkak, penyimpangan merajalela, rakyat menderita. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber untuk mendiskusikan tema kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komite BPH Migas, Pak Saleh Abdul Rahman. Selamat malam Pak Saleh, mungkin bisa disapa menggunakan mic, pemirsa di rumah. Selamat malam Brigita, selamat malam para pemirsa TV One, sehat-sehat selalu. Sehat ya Pak Saleh, ini pertama kali Pak Saleh datang, berkenan, terima kasih sudah Siap. hadir. Selanjutnya ada anggota Dewan Energi Nasional Pak Satya Yuda. Pak Satya apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puasa lancar ya Cesar ya? Alhamdulillah, sampai saat ini. Berikutnya, harus terus. Berikutnya ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Pak Kardaya Warnika. Pak Kardaya apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, 2 kali saya kena COVID. Yang penting sekarang sehat dan puasa Sekarang lancar sehat. Pak. Dan tentunya ada Pak Kurtubi, pengamat energi. Pak Kurtubi, selamat malam. Boleh menggunakan mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Ya, selamat malam, terima kasih. Kita ke Pak Kardaya dulu. Pak Kardaya ini dulu pernah jadi Dirjen Migas juga. Nah ini konstituen sudah banyak yang mengeluh belum? Masih aja langka laporannya di Komisi 7. Kalau ditanya banyak yang mengeluh, tidak, bukan banyak, banyak sekali. Karena kalau sudah masalah energi, yang harus dilakukan itu satu, yang paling utama tidak boleh terjadi kelangkaan. Harga itu nomor 2, kelangkaan. Jadi BBM tidak boleh ada kelangkaan, listrik juga tidak boleh ada
pemadaman. Nah ini makanya untuk itu undang-undang clear tuh sudah menggarisbawahi BPH Migas melakukan pengawasan untuk menjamin ketersediaan BBM di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Ini gara-gara krisis Rusia masih ke bawah. Iya, ini jadi nanti kita tanya BPH Migas, kalau kelangkaan tuh jangan tanyanya ke Pertamina, jangan tanyanya ke Menteri, karena undang-undangnya menyatakan yang menjamin itu ketersediaan adalah BPH Migas, kecuali undang-undangnya diganti lagi. Tapi kalau dari catatan sampai sejauh ini yang masuk ke Komisi 7, wilayah-wilayah yang masih krisis dan butuh segera ditangani. Tergantung BBM-nya. Kalau solar biasanya ke daerah di mana ada industri, khususnya tambang dan perkebunan di situ. Karena apa? Karena tambang dan perkebunan itu tidak boleh memakai BBM industri. Tetapi yang paling penting sebetulnya kalau mau menghandle ini, handle-lah di hulunya. Yang menjadikan ini terjadi kelangkaan, yang menjadikan ini terjadi penyelewengan, itu yang harus di-handle. Bukan ya nangkep sih, iyalah. Ya. Tetapi bukan itu. Kalau hulunya tidak di-stop, maka ditangkap 1, lepas 2. Ditangkap 2, lepas 4. Jadi ini yang, nah sebagai contoh, hulunya ini yang menjadikan terjadi kelangkaan itu karena adanya kebocoran. Iya. Bocor karena ada penyelewengan karena ada disparitas harga. Kalau disparitas harganya itu makin ngecil, itu akan berkurang. Tetapi ini kan antara harapan dengan kenyataan tidak sama. Tidak. Misalkan pemerintah mengatakan ingin mendorong Pertamax. Tetapi kenyataannya harga Pertamax dijauhkan dengan harga Pertalite. Ya jelas makin tidak sinkron dengan, jadi antara kebijakan dan pelaksanaan itu tidak sinkron. Ini yang harus segera Nah, saya pernah mengatakan bahwa yang sebaiknya harus dilakukan dalam hal subsidilah Pertamax. Sehingga Pertamax harganya tidak terlalu tinggi, dekat dengan Pertalite sehingga banyak orang memakai Pertamax. Yang kedua, kalau memakai Pertamax maka itu semakin bersih. Kalau semakin bersih, udaranya, lingkungannya, orang sakit semakin jarang. Kalau orang sakit semakin jarang, BPJS juga turun anggarannya segala macam. Jadi berpikirnya tuh harus holistik, jangan berpikir ini begini, nggak sama dengan ini itu. Dan yang berikutnya adalah saya selalu mengatakan dalam masalah solar, itu ada sesuatu yang artinya begini, solar itu barang subsidi. Kalau barang subsidi, ya sebaiknya disalurkan oleh badan usaha milik negara. Tidak bisa badan usaha swasta. Karena apa? Karena ini subsidi. Coba pupuk disalurkan oleh BUMN. Listrik disalurkan oleh BUMN. Tetapi begitu BBM, solar disalurkan ada yang oleh swasta. Ini yang repot. Dan swasta ini di samping menyalurkan BBM bersubsidi, solar bersubsidi, juga menjual solar tidak bersubsidi. Bagaimana kita bisa mengontrol secara ketat secara ini supaya itu tidak terjadi lagi. Ini kalau sampai itu tidak ditanggulangi, tidak diselesaikan, maka rakyat akan sakit melihat ini. Dan ini tugas dari BPH. Karena itu BPH yang memberikan izin kepada mereka swasta untuk menyalurkan subsidi ini. Ini yang harus jadi, sekali lagi selesaikan utamanya itu yang di hulunya. Jangan yang di hilirnya. Ya di hilirnya sih bukan jangan ya, artinya bisa juga. Tetapi utamanya tuh di hulu. Kalau di hilir nggak bakalan selesai. Kalau harganya perbedaannya semakin tinggi, pasti penyelewengan semakin banyak. Nggak cukup aparat untuk menindak. Pasti, karena itu naluri. Ya. Karena ada ada kepentingan bisnis, ada keuntungan, ada segala macam. Makanya sekali lagi selesaikan di hulunya. Sebelum ke BPH, Pak Kurtubi juga
Ada catatan berkaitan mengenai apa yang disampaikan juga oleh Pak Kardaya? Ya, ini situasi kita dalam keadaan seperti ini, harga minyak tinggi ya. Sebenarnya harga minyak tinggi sampai di atas $100 itu sering terjadi. Ya. Tapi ini terjadi pada saat bersamaan dengan COVID. COVID. Satu. Kedua, pada saat produksi minyak nasional terendah. Tidak hanya 700-an, tapi sudah di bawah 600.000 barel per hari minggu kemarin. Di bawah 600.000. Pada saat produksi begitu rendah, harga dunia begitu tinggi, dilema bagi pemerintah. Sulit bagi pemerintah posisinya. Mau serahkan harga pasar, konstitusi melarang. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal 21 ayat berapa begitu daripada Undang-Undang Migas yang memberlakukan harga pasar terhadap BBM. MK sudah mencabut itu. Tidak dikenal harga pasar di Republik Indonesia. I'm telling ya. Tolong jangan bermimpi untuk menerapkan harga pasar untuk BBM di Indonesia. Tidak boleh itu. Ya. Nah, ini dilema. Pemerintah pada posisi sulit. Ya. Mau naikkan harga pasar, pertama tadinya berapa? 16.000. Mau dinaikin harga keekonomian istilahnya. Tapi itu harga pasar. Ya. Tapi yang kita dengar, dan itu sudah terjadi 12.500. Good. Kalau begitu dinaikkan ke 16.000, langsung pemerintah itu melanggar konstitusi. Ya, presiden bisa di-impeach, I'm telling you, karena melanggar konstitusi. Hati-hati. Ya, Kementerian SDM ini dibutuhkan kecerdasan merespon situasi di mana harga minyak tinggi, produksi anjlok, agar APBN, fiskal APBN tidak terganggu. Dari dulu saya usulkan, jangan patok harga pasar. Harus di bawah harga pasar, yang berarti akan ada subsidi. Ya kan, tidak bisa dielak. Nah, subsidi itu pemikiran lain, harus ada inovasi dari pemerintah untuk memecahkan masalah subsidi. Saran saya, naikkan pajak dan royalti perusahaan batubara. Ya, sesuai pasal 33 UUD 45, pengelolaan batubara migas harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam wujud negara harus memperoleh bagian lebih besar daripada keuntungan mereka. Ya, pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batubara harus lebih tinggi daripada keuntungan bersih yang mereka terima. Sebagaimana dipraktek di industri migas. Dengan kontrak bagi hasil, investor manapun welcome datang ke Indonesia. Boleh, dan kita permudah mereka datang ke Indonesia, investor migas itu. Kontrak bagi hasil, lu dapat 35%, gua 65% kata negara. Oke, terima. Jalan, indah, bagus, produksi minyak tinggi. Dari 200.000 menjadi 1,7 juta barel per hari. Semua investor raksasa asing masuk ke Indonesia. Dipermudah. Tidak boleh dikasih pajak, dibebani pajak sebelum berproduksi. Nah sekarang, Undang-Undang Migas, pasal 31, mohon maaf. Nggak ngerti saya konseptornya siapa nih, pasal 31 Undang-Undang Migas ini, dibebani pajak. Investor itu sebelum berproduksi masih pada tahap eksplorasi. Tidak usah jadi insinyur perminyakan untuk menyimpulkan bahwa undang-undang migas ini tidak disukai oleh investor. Lebih-lebih lalu perizinannya panjang. Dulu sebelum undang-undang migas, izin itu dihandle oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sekarang kuasa pertambangan di pemerintah, emangnya pemerintah berbisnis kagak bisa. Ini inti masalah perminyakan kita, undang-undang yang salah. Saya sudah kasih tahu pemerintah cabut undang-undang ini. Kan 2 kali DPR, mohon maaf, saya juga pernah di DPR 2 kali gagal. Sekarang gunakan kekuasaan presiden menggunakan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang membuat produksi anjlok. Mana ada investor masuk kalau begitu caranya, meskipun pasal 31 itu di kemudian hari dicabut oleh Menteri Keuangan. Ya, tapi Menteri Keuangan itu regulasinya hierarkinya di bawah undang-undang. Ya, masa peraturan Menteri Keuangan membatalkan pasal di undang-undang. Jadi ini menimbulkan ketidakpastian, lebih-lebih Mahkamah Konstitusi di samping tidak boleh harga pasar, 17 pasal disabut termasuk membubarkan BP Migas. Ya, itu yang terjadi di Republik ini, terjadi ketidakpastian hukum. Investor lari lari dari Indonesia. Pengeboran anjlok, penemuan cadangan yang nyaris tidak ada. Ya, sekarang dijanjikan produksi 1 juta nanti tahun 2030. Come on, mana investor yang mau ngebor?
Ya, nah ini rakyat harus tahu, tidak boleh diumpetin fakta ini. Ya, jadi saya ingin katakan, mari kita kembali ke konstitusi pasal 33 UUD 45 di mana itu dikuasai negara. Ya. Kalau migas kebetulan anjlok, tolonglah batu bara itu dibenahi agar mereka bayar pajak dan royalti lebih besar daripada keuntungan bersih mereka. Baik. Itu usulan saya. Ditariknya lebih jauh ke hulu, tetapi di sini nanti akan kita coba elaborasi seperti apa kemudian distribusinya, termasuk tadi yang sudah disampaikan, karena subsidinya semakin tinggi, undang-undangnya juga bermasalah 9 tahun pasca putusan MK, masih belum juga ada kelanjutannya. Sesaat lagi kita akan lanjutkan bagaimana kemudian BPH Migas berupaya untuk bisa membuat agar distribusi terutama solar ini bisa semakin lancar. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ini mumpung di sini ada Pak Saleh, kita tanya Pak Saleh, Pak masih ada laporan Pak kelangkaan. Konon kabarnya sudah terus-menerus disidak dan sudah diupayakan agar tidak lagi terjadi kelangkaan. Terima kasih. Jadi bisa kita sampaikan bahwa 2 minggu, 3 minggu terakhir ini semua lancar. Jadi kita tidak lagi menemukan antrian seperti beberapa waktu sebelumnya, ya. Karena memang waktu itu kita yakin bahwa kita tidak ada masalah dengan stok. Karena ini sistem penyediaan dan penyaluran ini kan harus dilihat dari ujung ke ujung yang dibilang Pak Karaya tadi. Dari stok kita di terminal, di TBBM hingga ke ujung di SPBU. Kita lihat sebetulnya dari sisi itu kita masih dalam kondisi stabil atau normal. Bahwa terjadi kelangkaan di beberapa SPBU itu memang karena memang lonjakan yang tiba-tiba gitu loh. Karena aktivitas masyarakat pasca COVID mereda gitu kan. Jadi kita melihat sekarang buktinya alhamdulillah sekarang kita lihat di berbagai tempat kami di BPH juga dengan Kementerian SDM, Dirjen Migas dan Pertamina rutin. Tadi juga saya pergi ke DPPU misalnya di beberapa tempat teman-teman juga jalan untuk melihat perkembangan terakhir dan alhamdulillah laporan yang kami terima itu so far very good gitu. Tapi kalau kita lihat itu tadi di Manokwari masih ada kelangkaan termasuk juga di Aceh catatan BPH Migas laporannya kenapa Pak? Itu tadi jadi sekali lagi kita tidak bicara tentang kelangkaan. Ini penting sekali kita klarifikasi karena kalau kita bicara kelangkaan itu kita bicara sistem ya kan dari ujung ke ujung. Kalau kita bicara antrian berarti sebetulnya itu site spesifik di lokasi itu karena mungkin transportasi, hujan lebat dan sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa kita cek di semua terminal itu stok aman. Pertalite misalnya 15 sampai 20 hari. Kemudian solar 20 sampai 23 hari. Jadi kita optimis bahwa insya Allah terutama menjelang Rafi ini, Hari Raya dan Ramadan Idul Fitri ini kita mudah-mudahan semua lancar. Karena orang udah mulai khawatir Pak, karena kalau misalnya kayak solar ini nanti antri, jangan-jangan untuk sembakonya, macam-macamnya ini nanti kalau juga terkendala kan bermasalah juga Pak akhirnya Pak. Betul, sambil itu kami juga saat ini turun ke lapangan Mbak Brigita untuk sosialisasi juga beberapa langkah pengendalian yang kita lakukan, ya kan. Jadi kita masyarakat ke berbagai tempat bahwa sebetulnya subsidi ini kan tidak bisa dinikmati semua orang. Subsidi ini ada konsumen yang berhak menerima. Sebagaimana diatur di Perpres 191 2014, ya kan. Kemudian BPH Migas juga melihat bahwa karena subsidi ini kan prinsipnya semakin lama semakin turun kan. Diharapkan masyarakat akan menggunakan jenis non subsidi, ya kan. Nah oleh sebab itu kita kendalikan. Jadi kita di BPH Migas mengendalikan BBM subsidi ini. Untuk kendaraan roda 4 misalnya umum perorangan tuh maksimum 60 liter per day. Kemudian yang niaga misalnya 80, kemudian yang roda 6 ke atas 200. Tapi yang kita lihat di lapangan tadi disinggung sebentar memang masih terjadi beberapa penyalahgunaan, ya kan. Penyelewengan yang terjadi, ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penyalahgunaan. Dan ini yang kita kerjasama dengan Polri, Mbak Brigita, alhamdulillah beberapa waktu ini kita tiga kali kita melakukan sidak ya. Dan berhasil mengamankan atau mengamankan SPBU yang kita tengarai nakal dan itu tentu kita berterima kasih kepada
Polri ya yang juga sangat aktif bersama BPH Migas untuk mencari dan menemukan oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan kondisi yang harusnya tidak ya kan. Jadi masyarakat lagi butuh tapi ada penimbunan, ada pengisian berulang-ulang, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi seperti tadi dibahas oleh Pak Kargaya. Karena kalau bau cuan itu pasti orang sudah mendeteksi ya itu, dan betul sekali. Hukum ekonominya pasti betul, dia akan semakin tinggi gap selisihnya itu otomatis makin menarik hati banyak orang untuk memanfaatkan itu. Tapi di pihak lain kita juga makin memperketat pengawasan. Ya bekerjasama dengan Polri, ya kami ada kerjasama ya. Kemudian juga dengan Pemda. Sekarang ini bahkan Pemda itu lebih maju dalam hal mengatur, mengendalikan konsumsi solar. Jadi beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau lebih ketat pengaturannya karena yang penting tadi itu Pak Kargaya bilang, yang penting ada barangnya. Ya kan, yang penting ada barangnya meskipun dikendalikan konsumsinya tapi barangnya ada. Itu yang kita sebut sebagai stoknya itu terjamin. Tapi dari sidak yang dilakukan dan antisipasi BPH bersama dengan Polri, yang ditangkap ini pemain-pemain receh atau yang justru malah kelas kakap, Pak? Kalau tadi itu Pak Kargaya juga sampaikan itu, saya pikir ini topiknya nanti kita bahas di lain waktu, Brigita, karena ini mesti melibatkan aparat penegak hukum yang tahu persis siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Polri karena sejak tahun 2020 ini ada Satgas Kuda Laut yang sengaja dibentuk untuk bisa mengejar para penimbun-penimbun nakal khususnya untuk BBM subsidi. Tetapi ketika kami klarifikasi ternyata konon kabarnya Satgas itu sudah tidak lagi berfungsi dan ketika kami tanya ke Humas belum ada tindak lanjut terkait mengenai update apa yang disampaikan oleh BPH Migas. Tapi kita coba tanya sama Den deh. Pak Satya, ini kayaknya terus-terusan ya kalau BBM subsidi karena memang gapnya besar jadi untungnya juga lebih banyak. Ya. Ini kan Pak Satya dulu di DPR, sekarang di DEN. Kalau sekarang saya melihat dalam konteks Dewan Energi Nasional, kita itu ada Perpres 41 tahun 2016 tentang Kerisdaren. Jadi itu menjadi pengamatan kami, ya, karena kondisi krisis itu apabila supply tidak terjamin. Ya. Tapi kalau misalkan infrastrukturnya kena, karena kebakaran, karena banjir segalanya itu darurat masuknya. Maka kenapa ini menjadi menarik perhatian dan di Dewan Energi Nasional juga kita pernah melakukan beberapa minggu yang lalu, kebetulan rapatnya ada di Cirebon, kita kumpulkan di Bandung waktu itu, kita kumpulkan termasuk ada dari Bareskrim dan juga dari BIN Pak, dari Badan Intelijen. Itu maksudnya apa? Untuk melihat jangan sampai potensi daripada krisis itu timbul. Ya, karena kita tahu sekarang ini per Maret tahun 2022 ini itu sudah over kuota di 25 provinsi dari 34 provinsi. Sudah over kuota. Jadi seperti DKI itu sudah 140%, ya. Lantas kayak di Riau itu sekitar 107%. Jadi kalau kita melihat over kuota, tadi yang Pak Saleh sampaikan bahwa tidak sampai ada kelangkaan, ya berarti over kuota itu tersalurkan, kan? Tetapi yang mesti kita ketahui kenapa ini kok bisa over kuota, ya sebenarnya kan otomatis baik. Otomatis kalau over kuota itu akan ada keuangan negara yang membengkak, ya kan? Maka itu kita lihat root cause-nya apa. Nah kalau kita melihat jenis BBM tertentu, ya JBT untuk jenis solar itu namanya tax light kalau dia tidak disubsidi, tapi kalau solar yang disubsidi itu JBU, ya. Itu disparitasnya sampai dengan 8.550. Tinggi. Luar biasa. Iya. Jadi faktor disparitas satu komoditas dua harga, ya itu terjadi di LPG juga. Iya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang akan menyalahgunakan. Ya. Nah ini kita identifikasi, ya, karena tujuannya adalah melihat root cause-nya apa. Kebetulan di Dewan Energi Nasional itu sifatnya lintas sektoral, tidak hanya satu kementerian, tetapi juga banyak kementerian termasuk Kementerian Perhubungan ada di dalamnya, Kementerian Perindustrian ada di dalamnya. Maka kita mengatakan jangan sampai industri yang sebetulnya misalkan tidak berhak dia menggunakan solar bersubsidi, itu mereka juga makan di sana. Maka tadi kalau disampaikan bahwasanya SPBU yang berdekatan dengan industri langka, ya berarti kan ada indikasi bahwa mereka memanfaatkan untuk dijual lebih tinggi yang tadi saya bilang 8.550 sebagai disparitas. Nah,
di beberapa pernyataan, kebetulan di dalam rapat itu memang disampaikan bahwa ada kendaraan yang berulang. Ya, berulang. Ya. Padahal kalau kita melihat aturannya, untuk roda 4 itu maksimum dia diizinkan itu 60 liter per hari. Ya, kalau misalkan roda 6, ya 6 roda 6 itu 100 liter per hari. Nah ini maka kita mengatakan di dalam pertemuan itu tolong dicek betul. Jadi seperti odol misalkan ya, itu over dimensions, over length. Itu juga dibatasi ya, tidak bisa kalau kendaraan yang over dimension itu dia bisa mengisi begitu saja yang nanti tidak digunakan untuk yang benar, tapi digunakan untuk dijual kembali. Nah hal yang demikian memang kita membutuhkan aparat keamanan turun. Ya di samping juga dari pihak SPBU juga harus menertibkan. Kita mengetahui kadang-kadang di dalam SPBU itu kan serba sulit ya. Mereka kalau ditekan dengan kekuatan tertentu gitu misalkan mereka harus mengocorkan di nozzle-nya, ya mau tidak mau mereka juga terpaksa gitu. Nah ini makanya kenapa aparat hukum perlu ya. Tadi saya senang sekali Pak Saleh mengatakan bahwa terpenuhi paling tidak, ya tidak sampai terjadi kelangkaan walaupun di sisi yang lain ada over kuota. Nah over kuota itu kalau kita over kuota kompensasi, ya kan. Tapi kalau sesuai dengan kuota ya kita lihat disparitas itu subsidi kan. Nah ini yang menurut saya mesti dihitung betul, jangan sampai nanti akan membengkakkan keuangan negara yang akhirnya Bapak Presiden beberapa kali menyatakan siapa yang membayar gap ini kalau bukan lagi pemerintah. Nah di sini letaknya menjadi concern kita bersama. Maka muncul pemikiran-pemikiran mulai daripada kendaraan itu dibatasi ya, misalkan menggunakan jenis kendaraan itu dibatasi. Terus yang kedua ya jangan lupa konversi BBM ke bahan bakar lain itu juga menjadi salah satu, karena ini kan kejadian berulang nih Pak Saleh. Ya tidak cuma terjadi pada tahun ini udah berapa tahun, setiap tahun ada hal yang demikian. Maka saya sih sebetulnya tidak terlalu khawatir dalam konteks pemenuhannya ya. Maka kenapa di Dewan Energi Nasional ngelihat ini krisis nggak ya, ini krisis nggak ya. Tapi ternyata kan terpenuhi. Tapi terpenuhi begitu kita lihat volumenya lebih daripada kuota yang diwajibkan. Nah ini menurut saya menjadi PR kita bersama karena tidak hanya dari sisi manajemen atau BPH Migas, saya tidak yakin BPH Migas bisa ngecek seluruh SPBU dengan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, maka kita harus sifatnya benar-benar harus terpadu nih, terintegrasi. Ya, bahkan juga ada tertib dari pemerintah daerah setempat. Ya kan, karena kalau pemerintah daerah setempat tidak juga ikut cawe-cawe, itu menurut saya keterbatasan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang jelek tadi gitu. Karena ini luar biasa loh, Rp8.550 per liter. Itu disparitasnya untuk solar. Ya belum yang lain ya. Nah, maka itu menjadi PR kita bersama. Ya, dengan gap yang sedemikian tinggi tentu saja aroma modus-modus lain dan kreativitas para oknum ini juga semakin tinggi. Nah, upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan termasuk juga regulasi seperti apa yang sudah digodok di DPR untuk bisa mengantisipasi agar tidak terus-menerus berulang yang mengakibatkan APBN akhirnya tercekik. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, penyelundupan BBM bersubsidi ini terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Penyelundupan BBM subsidi terjadi di pesisir pantai Desa Rangko, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Minyak yang diamankan diisi ke dalam 279 jerigen berukuran 20 liter. Menurut petugas, minyak ini akan dibawa pelaku menuju Sape, Nusa Tenggara Barat. Tim Sergap Ditkrimsus Polda Kepri mengamankan 3 unit minibus yang diduga melakukan penimbunan BBM jenis solar subsidi. Setelah diperiksa, ternyata tangki minibus telah dimodifikasi oleh pelaku sehingga tangki dapat menampung solar hingga 500 liter. Sementara itu, di tempat lain, bukan hanya di Batam, Kepulauan Riau, modifikasi tangki mobil juga ditemukan di Kecamatan Ulu, Palembang. Polisi berhasil mengamankan 2 mobil hasil modifikasi yang dapat menampung BBM solar hingga 300 liter. Kini keempat pelaku telah diamankan Polda Sumatera Selatan.
Jadi karena gapnya sampai 8.500 tinggal dikaliin aja gitu kan ya pemirsa berapa banyak kemudian yang didapat. Tapi BPH Migas sudah mensinyalir hal-hal ini dan kemudian mengupayakan agar paling tidak lebih ketat lagi begitu Pak. Betul. Ini kan berulang tadi Pak Satya sampaikan dan semakin intens frekuensinya karena gap tadi itu. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan. Ya kan? Ini kuota subsidi semakin turun, demand semakin besar. Yang bisa kita lakukan tentu mengendalikan, lebih memastikan siapa yang berhak menerima, itu kan Mbak. Yang kedua tadi itu, jadi modusnya memang seperti itu tadi kan, satu memodifikasi tangki, ngisi 300 liter. Kita sebetulnya semua SPB itu sudah terpasang CCTV Pak. Sehingga ketika kami melakukan pengawasan, kita langsung cek CCTV-nya. Sebelumnya kami melakukan pengawasan di mana kira-kira terjadi potensi penyalahgunaan. Kemudian kami turun ke lapangan, kita cek CCTV-nya, kita temukan beberapa kendaraan, kemudian kita tindak lanjuti. Ya kan? Tapi tadi yang di mana Manggarai ya? Iya. Manggarai itu saya pikir itu kami appreciate dan terima kasih sekali kepada pihak kepolisian yang berhasil lagi menemukan oknum-oknum yang ini dan ini tentu saja akan terus kita tingkatkan. Gerakan kita ini akan kita perkuat ya, kerjasama kita tingkatkan Mbak, karena tadi itu keinginan beberapa pihak untuk tadi itu ada gap 8.500 itu pasti makin banyak punya ide orang untuk melakukan penyalahgunaan. Tapi kita akan turunkan tim, kita akan perkuat digitalisasi sebetulnya. Jadi persoalan yang kita hadapi di lapangan itu sekarang begini Pak. Jadi meskipun kita ada aturan bahwa bahwa kendaraan itu hanya bisa mengisi 60, 80, 200 liter per hari, tapi tadi itu mereka bisa mengisi berulang. Iya, makin kreatif Pak. Nah, makin kreatif. Jadi kami sekarang sedang membuat sistem di mana jika sudah diisi di satu SPBU, dia tidak bisa lagi ke tempat lain. Jadi ditolak oleh sistem sebelahnya. Ini sedang kita percepat, mudah-mudahan. Tentu ini juga terkait dengan aplikasi Pertamina Mbak ya. Jadi My Pertamina itu sekarang sedang disempurnakan sehingga nanti begitu selesai penyempurnaan ini saya kira sih peluang terjadinya penyalahgunaan, pengisian berulang, pengisian melebihi kuota tadi itu tuh relatively akan jauh berkurang. Bahkan mungkin bisa kita akhiri ya jika sistem ini kita bisa employ di seluruh SPBU. Pak Kardaya ada upaya sebenarnya, tapi masih banyak yang nakal juga. Iya, jadi begini, yang nakal tuh pasti ada, karena ada masalah keuntungan finansial. Tetapi sebetulnya begini, yang penting tuh bukan itu. Tadi Pak Saleh mengatakan kita cek di terminal cukup, di ini cukup. Sebagai wakil rakyat. Bukan di situ yang harus dicek. Adalah di tempat di mana rakyat itu bisa membeli. Di sana sih mau 100 hari, mau berapa itu nggak ada urusan. Tapi kalau di tempat rakyat membeli ada antrian panjang itu artinya ada sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya selama masih ada kuota dikitir, pasti tidak akan jalan secara bagus. Itu zaman dulu waktu sebelum tahun 65 itu beli ini dikitir. Dalam suatu negara yang makin maju nggak ada lagi katar-kitir, nggak ada lagi jatah-jatahan. Karena makin ada jatah makin menimbulkan penyelewengan. Jadi yang membuka penyelewengan itu karena adanya jatah. Nah sekarang ada satu hal yang saya amati khawatir saya. Mengenai Pertalite. Orang-orang yang jual Pertalite di pinggir jalan, botolan, itu orang-orang kecil yang cari makan satu hari itu 50.000. Sekarang nggak boleh gitu, dengan apapun, walaupun dengan rekomendasi surat ketentuannya nggak boleh. Mereka menyatakan, kita ini mau makan dari mana? Kasih dong ini kita. Nah itu yang harus dipikirkan oleh BPH juga, jangan sampai ini selamat di sini, tapi rakyat di sana, rakyat kecil menjadi sengsara. Lalu ada satu
itu kan tadi bicara yang mikro ya, ada yang makronya. Yang paling mengkhawatirkan adalah sampai kapan Pertamina ini bisa mengadakan BBM dari sisi keuangan. Karena sekarang itu kalau kita baca di ini media bahwa hutang pemerintah kepada Pertamina yang nomboki BBM sudah lebih dari 100 triliun sampai saat ini. Lalu kita lihat ke depan solar itu per liter subsidinya 7.500, 7.800 per liter. Pemakaiannya kira-kira 16 juta Pak Soleh ya. Jadi 1 bulan itu kira-kira 1, sekian. Jadi subsidi solar 1 bulan itu sekitar 10 triliun solar. Pertalite subsidinya kira-kira 5.500-an. Ya. Setahun Pertalite itu 23 juta kiloliter. Berarti sebulannya hampir 2 juta, 1,9-an. Kalau dikalikan maka 10 triliun juga. Kalau 2 itu digabungin itu 20 triliun. Tadi 100 triliun belum ini, sekarang 20 triliun tiap bulan. Sampai kapan Pertamina kuat? Nah, kalau Pertamina sudah tidak mampu lagi untuk menyediakan default, maka itu tidak bisa untuk ditahan-tahan. Ditahan sehari pun nggak bisa. Nah ini yang harus dipikirkan itu. Jadi tidak hanya ininya, tetapi kedepannya juga harus dipikirkan. Nah masalah ini kalau menurut saya perlu pemikiran yang ini. Tadi sih mengenai pengawasan, mengenai ini ya perlulah. Tapi dampaknya itu tidak seberat kalau Pertamina default. Ini karena ada kaitannya sama Pertamina masih tanya ke Den. Karena ini Dewan Energi juga yang ngurusin semuanya. Karena BPH kan hanya urusan hilirnya Pak. Coba Pak. Jadi saya ingin mengulang aja yang mengenai Pak Kardaya tadi bilang. Pertalite kan 7.650. Kalau ICP kita 100 Pak, itu harga keekonomiannya 14.200. Jadi udah lebih dari 5.000 Pak. Dari yang dijual dengan 14.000 sekian, itu lebih daripada 5.000. Kalau ICP-nya sekarang itu sampai 130, itu berarti kan gap-nya lebih tinggi. Memang kita tidak boleh market ekonomi di dalam pengelolaan sumber daya alam. Tadi Pak Qurtubi sudah meng-underline seperti itu. Nah, sehingga yang mungkin perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana sekarang ini bentuk daripada subsidi itu bisa dialihkan lebih kepada targeted. Itu kan juga bisa menjadi salah satu upaya. Ini flashback aja pada waktu tahun 2014 Pak Jokowi periode pertama, itu kan pernah ada ide kita mereview per 3 bulanan. Ya, kita review per 3 bulanan. Nah, nanti bisa naik, bisa turun sesuai dengan harga minyak. Waktu itu berjalan ada sekitar setengah tahun waktu menterinya Pak Sudirman Said. Saya masih ingat. Tapi habis itu yang disayangkan pada 2016 begitu harga minyaknya turun, seluruh negara itu menurunkan harga BBM-nya, kita nggak menurunkan. Nanti kalau kita menaikkan, rakyat nanya, loh waktu turun kenapa nggak diturunkan waktu naik? Konsep awal Pak, konsep awal yang disepakati, karena saya masih ingat persis, dan itu rapatnya di kantor Wapres, dan diputuskan, itu akan direview per 3 bulanan dalam posisi bisa naik, bisa turun Pak. Pada waktu harga minyak sekitar $33, dari 60, kan harusnya itu yang formula itu diterapkan sehingga rakyat bisa melihat oh iya kalau harga turun. Nah sekarang harga turun tidak turun, harga naik ikut naik, rakyat akan akan nanya loh ini gimana? Maka yang saya ingin highlight lagi itu adalah kalau pola distribusinya masih terbuka seperti sekarang ini, maka pasti ini akan menjadi cerita dari waktu ke waktu. Udah kelar-kelar udah ini. Ya, maka permasalahannya adalah bagaimana kita mendigitalisasi yang sudah dijalankan hari ini, Nosel itu ya tentunya juga menjadi faktor. Mudah-mudahan nanti distribusi tertutup itu bisa ada formula yang benar. Kalau misalkan bisa distribusi tertutup dengan satu komoditas 2 harga, paling tidak itu over kuota bisa dicegah.
Ya kan, itu menjadi salah satu upaya. Ya kita lihat kalau misalkan pola perubahan subsidinya yang ketargeted tadi mungkin masih belum bisa diterapkan sekarang, maka pola distribusi tertutupnya ini terbuka dijadikan tertutup ini menjadi salah satu solusi, misalkan nozzle tadi. Jadi kalau nozzle itu kalau sudah masuk pada jenis mobil tertentu yang plat nomornya benar gitu ya, dia tidak akan lagi bisa ngocor pada waktu dia mengulangi dari jumlah yang diharuskan. Itu kan salah satu upaya yang harus kita hargai. Sekarang ini ada lebih canggih lagi yang ada. Jadi tidak cuma disparitas Pak. Di Sumatera Selatan belakangan ini disinyalir mengoplos solar Pertamina dengan BBM ilegal Pak. Dengan minyak ilegal. Kan di sana banyak sekali minyak ilegal tuh. Itu disinyalir 18 miliar per hari kerugian negara. Nah ini kan juga PR juga gitu. Jadi aspek hulunya tadi yang saya bilang Pak Qurtubi tadi ngomong mengenai produksi minyak dan lain sebagainya. Ada produksi minyak ilegal Pak. Luar biasa itu dengan sumur-sumur ilegal yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah itu caranya mereka mengoplos dengan dia membeli dari solar dari Pertamina. Itu juga menjadi, dan alhamdulillah sudah ditemukan kan. Jadi kita terima kasih juga bahwasanya Pertamina kerjasama dengan aparat penegak hukum ya bisa menangkap itu gitu. Tapi ini kan hal-hal ekses ya daripada naiknya harga minyak ditambah dengan pola distribusi yang masih terbuka seperti ini, pola pengontrol daripada penerima atau konsumen daripada BBM bersubsidi yang masih terbuka seperti ini juga menjadi PR-PR ke depan yang saya yakin kita harus bisa cari jalan keluarnya. Ya, ingin saya garis bawahi bahwa kita pada periode yang sulit. Bagaimana sektor energi khususnya migas ini bisa mendorong gerak ekonomi rakyat, gerak ekonomi nasional sehingga bisa tumbuh. Ya, untuk itu pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM, ya, subsidi maupun non subsidi harus ada. Pak Kardaya sudah stres dari awal tadi. Ketersediaannya ini harus ada. Nah sekarang Pertamina dia punya uang 100 triliun di pemerintah belum dikembalikan. Ini dulu segera dikembalikan ke Pertamina agar kemampuan Pertamina untuk memproduksi, mengimpor atau mengadakan BBM termasuk LPG. Tidak boleh rakyat kekurangan. Tanggung jawab negara. Sampai hari ini orang ngantri solar, ngantri BBM, tidak benar ini. Pertamina butuh uang untuk bisa mempercepat, memperbanyak kemampuan suplai. Itu satu ya. Betul akibatnya pemerintah atau APBN secara fiskal bebannya tambah berat. Solusinya gampang. Kita ingin segera keluar dari bundaran COVID maupun dampak harga minyak tinggi, dampak produksi yang sangat kecil, sangat rendah. Keluar dari situ, pemerintah punya kekuasaan ini. Saya ulang, ya, manfaatkan konstitusi pasal 33 untuk penambangan batu bara. Pada saat harga batu bara tinggi, produksinya besar, 3/4-nya diekspor, ya. Dihitung berapa pajak dan royalti yang mereka bayar ke negara sama berapa keuntungan bersihnya. Teorinya harus lebih besar itu. Sebentar, ya. Ini perlu agar rakyat tidak kekurangan BBM, ekonomi tetap jalan, ya. Pemerintah tidak memaksa harus harga pasar, boleh di bawah harga pasar dikit lah, ya. Memperkecil gap itu boleh saja, tetapi tidak boleh. Rakyat kekurangan BBM dengan alasan apapun, sementara kita punya BUMN bernama Pertamina yang bisa melakukan itu. Ya, kita ingin keluar dari ini, kasus ini, BBM berulang-ulang ataupun masalah subsidi tidak bisa ada solusi. Saya tawarkan solusi tadi konstitusional. Ya, batu bara itu harus dimanfaatkan karena dia juga ada cabang produksi penambangan. Aset negara yang ada di perut bumi, cadangan batu bara itu milik negara untuk besarnya kemakmuran rakyat. Itu saja, sebenarnya tidak ada susah, tinggal presiden mengeluarkan perpres saja itu, nggak usah ganti undang-undang macam-macam, naikin sekian persen, selesai. Sehingga beban fiskal untuk membayar utang negara pemerintah ke Pertamina yang 100 triliun, sekian 100 triliun ke PLN,
dibayar aja itu dulu. Sehingga kemampuan mereka, BUMN kita ini, Pertamina maupun PLN menyediakan energi BBM dan listrik, tidak ada hambatan. Soal harga itu pemerintah punya wewenang. Naikkan, asal jangan pakai harga pasar. Harus di bawah harga pasar maksimal ya. Itu saran saya. Jangan sampai presiden diimpeach karena melanggar konstitusi. Ya. Dan satu lagi, Mbok Yao, industri migas ini dibetulin. 20 tahun produksi anjlok terus dengan undang-undang migas. Komisi 7 kita himbau. Ya kalau bisa presiden keluarkan perpu. Kalau lewat Komisi 7 bikin undang-undang, bikin yang sederhana saja. Ikuti aja Undang-Undang Nomor 871. Enggak tahu Komisi 7 pakar daya enggak di Komisi 7 lagi ya. Pasatnya enggak. Ini teman-teman sejawat di Komisi 7 kalau memang solusi Undang-Undang migas lewat Komisi 7 lagi sudah berpikir dulu kepentingan nasional. Sederhanakan sistem ya. Jangan bebani pajak sebelum berproduksi. Dorong investor itu masuk lagi, kita punya cadangan gas besar di Natuna. LPG kita impor 80%. Padahal LPG di Natuna cadangannya luar biasa besar, dibiarin begitu. Ini kita salah mengelola ya. Demikian, terima kasih. Ini jadi semakin ke hulu karena aturannya memang masih belum clear di sana. Tapi kita nanti mau tanya bagaimana kemudian berkaitan mengenai distribusi tertutup, karena dari terbuka ke tertutup ini agak susah. Pasti nanti banyak yang kecewa dan banyak yang kemudian mengupayakan di sepertiga malam dalam tanda petik supaya tidak jadi itu barang. Sesaat lagi kita akan tanya ke BPH Migas. Tetap bersama kami. Silakan Pak Saleh. Ya yang terakhir itu Pak, terbuka jadi tertutup, pasti agak-agak repot itu. Ya memang kita dihadapkan pada kondisi yang nggak mudah. Ya kan? Masyarakat kita masih butuh harga BBM yang terjangkau. Tapi harga kita, tadi Pak Qurtubi singgung panjang lebar bahwa produksi turun. Ya fakta memang produksi turun ya, sehingga impor makin besar. Itu fakta yang kita hadapi. Resikonya tentu kebutuhan anggaran Pertamina meningkat. Pada pihak lain pemerintah belum bisa mengembalikan kompensasi pada saat tepat waktu. Tentu banyak pertimbangan lah, kita tidak membahas hal itu. Tapi begini yang ingin kita sampaikan, bahwa meskipun demikian sebetulnya masyarakat yang membutuhkan subsidi ini kan sudah teridentifikasi sebetulnya. Yaitu untuk sektor produktif, tadi UMKM, perikanan, pertanian. Itu sektor produktif ya, itu diberikan subsidi. Kemudian sektor transportasi juga diberikan subsidi. Nah yang kita himbau Mbak Brigita, ini kita tidak bosan-bosan menghimbau saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan lebih ya, untuk tidak mengkonsumsi JBT maupun JBKP, ya kan? Mereka mampu untuk membeli non subsidi. Dan pura-pura susah lah. Nah itu dia, dan ini dampaknya juga cukup besar. Studi kami bersama PSI UGM menunjukkan bahwa potensinya itu cukup signifikan itu. Dan ini kan bisa digunakan oleh konsumen yang betul-betul membutuhkan, yang produktif. Nah ini yang juga kita himbau semua kita untuk mengajak masyarakat yang mampu. Begini tadi, kan yang penting BBM tersedia. Bahkan harganya pun naik, tadi Pak Qurtubi bilang yang penting tidak sesuai harga keekonomian, sedikit di bawah harga keekonomian. Dan itu juga yang dilakukan Pertamina sekarang kan. Dia tidak sampai 16.000 kalau kita bandingin dengan pesaingnya. Saya pikir itu bagian dari komitmen Pertamina untuk yang tadi Pak Qurtubi sampaikan ya kan. Undang-undang pasal 33 lah gitu. Tapi juga Pertamina kan perlu. Ya, sebagai badan kalau usaha. enggak nanti Pertamina tidak mampu untuk menyuplai kita BBM gimana? Itu resikonya makin keris daren tadi jatuhnya. Ini ahlinya Pak Satya. Jadi sekali lagi kita pengawasan kita full lakukan saat ini. Tapi juga kita himbau teman-teman ya, saudara-saudara kita yang punya kemampuan lebih, termasuk produsen-produsen ya, truk-truk roda 6, roda 4 yang membawa non sembako misalnya. Yang membawa bukan kebutuhan pokok, itu kita harapkan mereka mengkonsumsi BBM non subsidi. Jika ini bisa dilakukan, insya Allah semuanya happy, semuanya berjalan dengan baik. Closing statement dari seluruh narasumber berkaitan mengenai tema kita Pak Satya. Ya, kita melihat energi itu tidak hanya cuma satu bentuk komoditas, tetapi juga terdiri dari banyak komoditas karena kita mempunyai sumber daya alam yang cukup besar.
Maka kenapa kita juga tidak harus memulai dengan masif untuk mengganti BBM, ya supaya konsumsi BBM juga turun. Jadi kalau sekarang kendaraan listrik masif dilakukan, ya termasuk mengkonvert, ya Kementerian SDM itu sudah mengkonvert sepeda motor konvensional menuju kepada listrik, itu kan juga menjadi salah satu solusi. Ya di samping itu misalkan konvertasi dari BBM ke BBG itu menjadi salah satu upaya kita jangka panjang yang bisa dilakukan. Otomatis akan menghindari keterpurukan ya anggaran yang selama ini kita alami. Baik, Pak lebih singkat saja. Ya ini kan situasi darurat lah kalau boleh dibilang ya. Jadi dibutuhkan inovasi cerdas dari pemerintah. Ya, kewenangan ada di tangan pemerintah ini. Ya, negara dengan kekayaan alam energi yang begitu besar dan ada pasal 33. Laksanakan itu. Clear. Jadi gini, jangan sampai diulangi lagi terlalu menyederhanakan sesuatu yang sangat rumit. Pernah waktu beberapa bulan yang lalu terjadi kelangkaan antrian besar-besaran solar setelah BPH mengeluarkan surat ke satu persatu SPBU, geger, lalu dicabut. Nah sekarang juga terlalu menyederhanakan, pakai data ini, pakai data yang tahu nggak? Datanya tuh nggak ada yang beres. Itu jadi ini jangan sampai bicara tuh hanya berdasarkan teori dari atas, nggak membumi. Nah, ini seringkali ya mohon maaf BPH ini membuat asumsi. Dalam sekolahan tuh asumsi garis belok pun dianggap lurus gitu. Itu yang ada basisnya itu. Jadi makanya sering terjadi permasalahan ini yang harus diingat. Ini adalah BBM, komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Hati-hati. Baik, terakhir Pak Saleh. Biar clear, biar nggak ada dusta, singkat saja. Ya semua data kita ada basisnya Mbak, basis kerjasama dengan universitas ya. Dan sekali lagi kami menghimbau agar kita disiplin dalam menggunakan BBM subsidi. Dan masyarakat yang mampu silahkan menggunakan BBM non subsidi. Jangan pura-pura susah terus demi keuntungan yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih Mas Saleh, terima kasih Pak Satya, terima kasih Pak Kurtubi, terima kasih Pak Kardaya. Mudah-mudahan yang tadi dihimbau tersadarkan di bulan Ramadan dan seterusnya. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.